Kayaknya omongan si Dot ada benernya juga sih. Laki-laki macam apa gue ini? Belum punya kerjaan yang jelas, tapi berani-beraninya ngajak orang hidup bareng. Sumpah gue coba bikin dia sengsara. Ya emang dia gak pernah ngeluh, tapi justru itu yang malah bikin gue makin kepikiran. Seolah-olah dia percaya banget sama gue. Padahal gue sendiri aja belum percaya sama diri gue. Apa iya gue harus nekat? Bukan ku Tapi tak cinta, bukan ku tak sayang padamu. Halo? Halo, siapa ini? Halo? Halo, ini siapa? Hei, jangan main-main kamu. Halo? 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 Malam itu terasa semakin berat bagi Robi. Bukan hanya karena tubuhnya lelah setelah seharian berjuang menjadi badut di pinggir jalan, tetapi karena pikirannya mulai dipenuhi keraguan terhadap dirinya sendiri, terhadap masa depan, dan terhadap keputusan yang sudah ia ambil ketika menikahi Cynthia tanpa persiapan yang cukup. Ia duduk sendirian di luar rumah, menatap langit yang gelap tanpa bintang, seolah mencerminkan keadaan hidupnya saat ini. Di dalam rumah, Cynthia sudah tertidur setelah kejadian pingsan tadi siang. Tubuhnya masih lemah, tapi tetap berusaha tersenyum setiap kali melihat Robi. Dan justru itu yang membuat hati Robi semakin sakit. Ia merasa tidak pantas mendapatkan perempuan sebaik itu. Dalam diam, Robi mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah cinta saja cukup untuk mempertahankan rumah tangga mereka? Atau sebenarnya selama ini ia hanya sedang menunda kehancuran yang pasti akan datang. Angin malam berhembus pelan, membawa suara-suara jauh dari jalanan, tapi tidak mampu mengusir kegelisahan di hati Robi. Gua harus berubah, bisiknya pelan. Namun pertanyaannya, bagaimana? Keesokan harinya, Robi kembali menjalani harinya dengan cara yang sama. Memakai kostum badut, berdiri di pinggir jalan, berharap ada orang yang berbaik hati memberinya sedikit uang. Setiap sen yang ia kumpulkan bukan hanya soal uang, tapi tentang harga diri yang perlahan ia bangun kembali. Namun di tengah aktivitas itu, pikirannya terus terganggu oleh kata-kata Dot semalam, tentang rumah tanpa tangga, tentang hidup yang tidak punya arah naik. Dan untuk pertama kalinya, Robi mulai menyadari sesuatu, bahwa selama ini ia hanya bertahan, tapi tidak benar-benar bergerak maju. Siang hari, ketika matahari sedang terik-teriknya, Robi duduk sebentar di pinggir trotoar, membuka masker badutnya untuk bernapas. Keringat mengalir di wajahnya. Tapi yang lebih terasa berat adalah tekanan di dalam dadanya. Tiba-tiba, ia melihat seorang pria memakai jas rapi keluar dari sebuah mobil mewah di seberang jalan. Orang itu terlihat percaya diri, dihormati, dan jelas hidup dalam kenyamanan. Tanpa sadar, Robi membandingkan dirinya. Seharusnya gua bisa kayak gitu. Namun kenyataan langsung menamparnya kembali. Ia bahkan tidak punya pekerjaan tetap. Sore harinya, Robi pulang lebih awal dari biasanya. Uang yang ia dapatkan hari itu tidak banyak, tapi cukup untuk membeli sedikit bahan makanan. Saat sampai di rumah, ia melihat Cynthia sedang duduk sendirian, menatap kosong ke arah dapur. Sayang, Cynthia menoleh dan tersenyum seperti biasa, senyum yang selalu berusaha menyembunyikan keadaan sebenarnya. Kamu udah pulang, Bi? Iya. Robi duduk di sampingnya. Untuk beberapa detik, tidak ada yang bicara. Lalu tiba-tiba, Cynthia berkata pelan, "Aku tadi mikir." Robi menoleh. "Kalau suatu hari nanti kamu capek, kamu boleh berhenti kok, Bi." Kalimat itu sederhana, tapi langsung menghantam hati Robi. Ia menatap Cynthia dalam-dalam. Berhenti gimana maksudnya? Berhenti berjuang sendirian. Hening. Untuk pertama kalinya, Cynthia tidak hanya menjadi istri yang mendukung,
tapi juga seseorang yang mengerti beban yang dipikul suaminya. Malam itu, Robi tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan satu hal. Selama ini, ia selalu mencoba terlihat kuat di depan Cynthia, menyembunyikan semua masalahnya, berbohong tentang pekerjaan, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Padahal, justru itu yang membuat semuanya semakin berat. Akhirnya, Robi mengambil keputusan besar. Keesokan paginya, dengan langkah pelan, Robi duduk di depan Cynthia. Wajahnya serius, tidak seperti biasanya. "Sayang, gua mau jujur." Cynthia terdiam, jantung Robi berdegup kencang. "Gua udah gak kerja di kantor itu." "Henning." Tidak ada reaksi langsung. "Selama ini, gua bohong." Beberapa detik terasa sangat lama. Cynthia hanya menatap Robi tanpa berkata apa-apa. Dan disitulah Robi merasa paling takut dalam hidupnya. Bukan karena kehilangan pekerjaan, bukan karena miskin, tapi karena kemungkinan kehilangan kepercayaan dari satu-satunya orang yang selalu percaya padanya. Air mata mulai menggenang di mata Robi. "Maaf, gue cuma gak mau bikin lu sedih." Suasana menjadi sangat sunyi. Lalu perlahan, Cynthia tersenyum. Senyum yang sama seperti dulu. "Kenapa kamu pikir aku bakal marah?" Robi tertegun. "Aku nikah sama kamu bukan karena kerjaan kamu, Bi." Air mata Robi akhirnya jatuh. "Terus kenapa kamu nangis?" "Karena gua baru sadar, gua selama ini salah. Untuk pertama kalinya, tidak ada lagi kebohongan di antara mereka. Tidak ada lagi pura-pura kuat. Yang ada hanya dua orang yang sama-sama sedang berjuang. Namun di balik ketenangan itu, masalah belum benar-benar selesai, karena di luar sana, dunia tetap keras, dan keputusan jujur hari ini akan membawa konsekuensi besar di hari esok.